in your brain that I murdered somebody. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. Hello guys, kali ini Movie Cup akan menceritakan sebuah cerita kasus kriminal dari negeri Amerika Serikat, yaitu kasus The Manson Family. Movie Cup akan menceritakan pendirinya yaitu Charles Manson, di mana sekte yang didirikan ini awalnya bertujuan untuk bergaya hidup bebas seperti seks bebas dan menggunakan narkotika sesuka hati mereka. Namun seiring berjalannya waktu, sekte yang didirikan oleh Charles ini berubah menjadi sekte pembunuhan. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian pada masa itu adalah kasus pembunuhan seorang artis yang bernama Sharon Tate. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, kita mulai saja guys. Charles Manson ini lahir pada tanggal 12 November tahun 1934 dan ibunya yang bernama Catherine Wilson. Namun ayah biologis dari Charles ini tidak pernah diketahui secara pasti, namun akhirnya ibunya mengklaim bahwa Charles adalah anak dari seorang kolonel yang berasal dari daerah Cattlesburg yang bernama Walker Henderson. Masa kecil dari Charles ini sangat suram. Dari kecil dia tidak pernah diurus oleh ibu kandungnya, karena ibunya suka ninggalin dia untuk pergi mabuk-mabukan. Sampai akhirnya, tantenya lah yang turun tangan untuk mengurus Charles. Karena dari kecil dia tidak pernah dapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, Charles ini menjadi bad boy preman cilik di masa itu. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Charles masa kecilnya sangat ekstrim dan sangat berani. Charles membakar sekolahnya di usianya yang ke-9 tahun. Karena pada saat itu Charles masih kecil, akhirnya si Charles ini tidak dihukum secara kriminal. Namun dia dipindahkan ke sebuah sekolah dengan peraturan dan ketaatan yang sangat ekstrim di sekolah Gibbold House, Indiana. Di sekolah ini adalah khusus untuk anak laki-laki dengan kenakalan yang sangat maksimum. Dia pun akhirnya melarikan diri dari sekolah itu dan dia tinggal di jalan di bawah jembatan. Sampai akhirnya, dia kembali lagi ke rumah bibinya. Suatu hari Charles mendapatkan sebuah senjata pistol yang digunakan untuk mencuri dan merampok mobil di Peoria, Illinois. Dan dia melakukannya tidak sendiri melainkan dengan rekan-rekannya, padahal saat itu dia masih berumur 13 tahun. Saat Charles ketahuan merampok mobil, dia tidak dihukum lagi karena umurnya yang masih remaja itu. Malahan dia dikirim ke sebuah sekolah yang dikhususkan untuk anak laki-laki bernama Anna Boys School, sebuah sekolah reformasi yang ketat dengan peraturan. Di sekolah itu dia menjadi korban bulian dari teman-temannya. Bukan itu saja, dia juga menjadi korban kekerasan seksual dari siswa lainnya, dan karena hal inilah yang membuat si Charles menjadi seorang penyimpang seksual. Pada akhirnya dia tidak betah lagi di sekolah itu dan dia melarikan diri lagi dan tinggal di jalanan. Fakta uniknya, Charles adalah musisi jalanan dan dia memiliki suara yang bagus dan pastinya dia juga sangat ganteng. Dan di luar sana, dia terus melakukan aksi kriminal seperti merampok, mencuri dan melakukan kejahatan seksual. Diketahui, Charles ini juga bolak-balik masuk penjara. Saat sebelum dia mendirikan Manson Family, Charles ini sempat juga memiliki keluarga. Dia sempat menikah dan memiliki seorang anak sampai akhirnya dia ditangkap dan masuk penjara lagi. Sampai akhirnya dia cerai dengan istrinya. Selama berada di penjara, Charles banyak belajar hal-hal baru yang negatif. Pada akhirnya di sanalah dia memiliki ide untuk mendirikan sebuah sekte yang dia beri nama The Manson Family. Di dalam penjara, Charles mengumpulkan para pengikut muda pada akhir tahun 1960. Saat itu, Manson meyakinkan sejumlah pengikutnya bahwa dia adalah reinkarnasi Yesus Kristus, dengan membebaskan hubungan seksual dan bebas memakai narkotika. Karena karismanya yang begitu tampan, pengikut sekte Charles Family ini banyak wanita muda dari kalangan kelas menengah. Dan lebih gilanya lagi, Charles mencuci pikiran para anggotanya itu dengan mengkaitkan rasisme, di mana kulit putih lebih dominan dari kulit hitam dan yang berkulit hitam wajib menundukkan diri. Charles juga mengaku bahwa dia percaya akan adanya perang suku yang akan terjadi di Amerika Serikat. Di akhir tahun 1968, dia berencana mempercepat perang dan hadir sebagai pemimpin dengan sebuah visi bertajuk Helter Skelter, yang diambil dari lagu Beatles yang menjadi obsesi Charles. Di awal tahun 1969, pada saat itu Charles mengutus para pengikut setianya ini untuk melakukan pembunuhan pertama di Los Angeles dan membuat pembunuhan itu seolah-olah dilakukan oleh kaum ras berkulit hitam. Yang menjadi anggota inti dari The Manson Family ini yaitu Tex Watson. Ia merupakan mantan aktor dan musisi. Robert Beausoleil, dia juga mantan musisi dan mantan aktor pornografi.
Mary Bunere seorang pustakawan, Susan Atkins yang merupakan seorang siswi, Linda Kasbian, Patricia Krenwinkel dan Leslie Van Houten. Diketahui, alasan Charles merekrut mereka itu karena latar belakang mereka yang sangat suram dan itu sangat mudah bagi Charles untuk merasuki pikirannya. Saat itu, Charles membuat posisi sektenya berkembang dan menjadi suatu kelompok yang cukup ditakuti di tahun 1969. Kasus pembunuhan yang membuat popularitas Manson Family naik drastis saat itu adalah kasus pembunuhan terhadap seorang artis bernama Sharon Tate. Pembunuhan Sharon Tate ini terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 1969 di mana Tax Watson dan kawan-kawan pergi ke rumah Sharon Tate atas perintah dari Charles. Perintah Charles adalah membunuh semua orang di sana tanpa ampun. Dalam Helter Skelter, The True Story of the Manson Murder 25 tahun Anniversary Edition, 1994, Tax Watson berujar kepada para korbannya bahwa ia adalah iblis dan di sini untuk melakukan urusan iblis. Tax Watson ini adalah tangan kanan Charles. Diketahui, Tax Watson mengetahui selak-beluk tentang rumah Sharon Tate karena dia pernah pergi ke sana sebelumnya. Di lain sisi, ternyata Tax Watson ini memiliki dendam pribadi terhadap Sharon Tate. Singkat cerita, Sharon Tate dibunuh oleh Manson Family sedang dalam kondisi hamil tua yaitu sekitar 18 minggu atau 8 bulan setengah. Padahal, pada saat itu Sharon Tate sempat mengatakan kepada The Manson Family untuk membiarkannya hidup sampai dia melahirkan anaknya, akan tetapi mereka tidak mengabulkan permintaannya tersebut. Saat itu, suami Tate sedang tidak ada di rumah karena harus syuting di Eropa. Hanya ada Tate dan 3 orang temannya. Alhasil total ada 5 orang yang tewas hari itu, termasuk Tate yang sedang hamil 8,5 bulan. Ia ditusuk 16 kali. Kemudian dengan darah itu, sang pembunuh menuliskan "Pick, Helter Skelter" di pintu depan menggunakan darah. Malam berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1963, Manson Family kembali melakukan pembunuhan terhadap Leno LaBianca dan istrinya Rosemary LaBianca. Mereka adalah pemilik toko pakaian yang cukup ternama di California. Pembunuhan ini juga sangat sadis karena mereka menikam dan menembak kedua korbannya dengan sangat kejam. Setiap mereka melakukan pembunuhan ini, mereka sengaja meninggalkan jejak dengan tulisan "Pick, Helter Skelter" menggunakan darah, baik di tempat Sharon Tate maupun di tempat Leno LaBianca. Akhirnya, mereka ditangkap dan mereka menjalani sidang yang cukup berbelit-belit. Sidang pertama dimulai pada tanggal 15 Juli tahun 1970 di mana di sidang ini Charles tampil dengan jaket kulit rusa dan menebar pesona seakan-akan tidak ada kesalahan yang dilakukannya diikuti oleh anggota Manson Family-nya. Saat mereka memasuki ruang sidang Charles tentu tidak mengakui perbuatannya tersebut, karena seperti yang kita ketahui Charles tidak turun langsung untuk membunuh dan dia hanya mengutus para pengikutnya saja. Berdasarkan barang bukti, Charles tidak terbukti melakukan pembunuhan itu. Apalagi saat itu para anggotanya yang berada dalam persidangan tersebut mengaku bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian hakim dan jaksa tidak langsung mempercayainya begitu saja, hingga sidang kedua dimulai pada tanggal 24 Juli tahun 1970 di mana Charles datang dengan sangat tenang dan dia mengubah tampilannya dengan mentato huruf X di jidatnya. Bukan hanya Charles, ke-6 anggotanya juga melakukan hal yang sama dengan mentato jidatnya, ditambah lagi yang cewek-ceweknya dengan membotakin kepala mereka. Di persidangan, mereka mengaku bahwa Charles tidak bersalah dalam pembunuhan yang mereka lakukan itu, dan mereka mengatakan bahwa Charles adalah Tuhan bagi mereka, bahkan mereka mengatakan Charles adalah utusan Yesus Kristus. Persidangan terus berjalan selama berbulan-bulan dan berbelit-belit. Suatu waktu saat persidangan Charles tiba-tiba gilanya kambuh. Dia naik tiba-tiba marah dan mengancam akan membunuh salah satu hakim di sana menggunakan pensil yang cukup tajam ke arah hakim. Di sana, dia mengatakan bahwa anggotanya tidak perlu bersaksi lagi dan akhirnya pada tanggal 29 Maret tahun 1971 Charles dan 6 anggota Manson Family dinyatakan bersalah dengan kasus pembunuhan tingkat pertama yang direncanakan dan dijatuhi hukuman mati. Tapi karena hukuman mati dinyatakan tidak konstitusional, pada tahun 1972 Charles dan Manson Family akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan adanya bebas bersyarat pada tanggal 2 Februari tahun 1977. Tahun 2017 Charles meninggal dunia pada tanggal 19 November setelah menderita berbulan-bulan kanker usus dan penyebab kematiannya adalah gagal jantung, dan cerita pun berakhir.